Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Sahabat rumah belajar, tentunya kalian pernah berkunjung ke tempat-tempat pembelajaran seperti mal, pertokoan, pasar tradisional, dan pasar modern. Di tempat-tempat tersebut terdapat perusahaan-perusahaan dagang yang menjual berbagai macam jenis barang. Seperti apa perusahaan dagang tersebut? Mari kita simak tayangan video pembelajaran berikut ini. Sahabat rumah belajar, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 3.5 menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan dagang, dan 4.5 membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Dengan indikator yang pertama adalah menjelaskan pengertian perusahaan dagang, dan yang kedua mendeskripsikan transaksi-transaksi pada perusahaan dagang. Sahabat rumah belajar, perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan pembelian dan penjualan barang dagang dalam jumlah tertentu tanpa mengubah bentuknya. Perusahaan dagang ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah pedagang besar. Pedagang besar melakukan pembelian dan penjualan barang dagang dalam jumlah yang banyak, seperti agen, grosir, importir, dan eksportir. Pedagang menengah melakukan pembelian barang dagang dalam jumlah yang besar, tetapi melakukan penjualan barang dagang secara eceran, seperti warung-warung. Pedagang kecil adalah pedagang yang melakukan pembelian dan penjualan barang dagang secara eceran, seperti yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan dagang? Yang pertama adalah pembelian secara kredit, pembelian secara tunai, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Sedangkan pada penjualan terdiri atas penjualan tunai, penjualan kredit, retur penjualan dan pengurangan harga, serta potongan penjualan. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat tayangan berikut. Sahabat rumah belajar, transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang terdiri dari: yang pertama adalah transaksi pembelian, yaitu pembelian secara kredit, pembelian secara tunai, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Mari kita simak lebih lanjut. Pembelian secara kredit. Yang pertama, pembelian secara kredit merupakan pembelian barang dagang yang dilakukan dengan pembayaran tunggal atau pembayaran di kemudian hari. Yang kedua adalah pembelian tunai. Pembelian barang dagang yang dilakukan dengan pembayaran secara langsung atau kontan. Retur pembelian dan pengurangan harga. Transaksi ini terjadi dikarenakan adanya pengembalian barang dagang yang dibeli dengan alasan tertentu, seperti rusak, tidak sesuai pesanan, atau kualitasnya rendah. Potongan pembelian, transaksi yang terjadi karena adanya potongan harga terhadap barang-barang yang dibeli atau lebih dikenal dengan diskon. Dan yang terakhir adalah beban angkut pembelian. Transaksi yang terjadi dikarenakan adanya pengangkutan barang dagang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Selanjutnya adalah penjualan, yaitu penjualan secara kredit, penjualan secara tunai,
retur penjualan dan pengurangan harga, dan yang terakhir adalah potongan penjualan. Mari kita lihat satu persatu. Penjualan secara kredit adalah penjualan barang dagang yang dilakukan dengan penerimaan tunda atau pembayaran di kemudian hari oleh pelanggan. Selanjutnya adalah penjualan tunai, penjualan barang dagang yang dilakukan dengan penerimaan secara langsung atau kontan. Selanjutnya, retur penjualan dan pengurangan harga. Transaksi yang terjadi dikarenakan adanya pengembalian barang yang dijual dengan alasan tertentu seperti rusak, tidak sesuai pesanan, atau kualitasnya rendah. Sedangkan potongan penjualan adalah transaksi yang terjadi karena adanya pemberian potongan penjualan terhadap pembelian barang dagang. Sahabat Rumah Belajar, dari tayangan tadi dapat kita simpulkan bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan pembelian dan penjualan barang dagang tanpa mengubah bentuknya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.